nggak menjawab apa yang saya tanyakan, saya percaya. Saya bilang gitu kan. Nah, terus saya tanya-tanya lah. Saya bilang, kamu masih ada nggak keturunan dari ya mungkin Kesultanan Banjarmasin atau apa gitu ya? Ternyata memang masih ada ya, masih ada garis keturunan gitu ya dari Kesultanan Banjarmasin. Jadi dia masih masuk di apa ya, kalau di ini tuh nasabnya Guru Ahmad Al-Banjari. Nah kemudian singkat cerita, pas saya sudah mau balik ke Banjarmasin, karena di situ kan di kampung ya, Kampung Batakan namanya ya, Kabupaten Tanah Laut. Singkat cerita, saya mau balik, saya mampir ke rumah teman saya ini kan, holders yang ada di sana. Saya mampir, dan itu pun saya hampir kelupaan sebenarnya nanya. Jadi sudah saya mau habis salaman sama keluarganya, istrinya, anaknya gitu ya, saya langsung mau keluar, sudah depan pintu, saya balik lagi. Saya tanya bapaknya, mana anak tadi? Saya bilang kan, aku kok lupa nanyain gitu. Udah, saya balik lagi nanyain. Akhirnya saya tanya sama anak ini kan, tadi ingat ya teman-teman, saya bilang, kalau anak ini menjawab, saya nggak percaya. Tapi karena kalau anak ini nggak menjawab, saya percaya. Akhirnya saya tanyakan lah, Dek, kamu punya koin naga ya? Punya. Menurut kamu berapa harga koin naga itu ke depan? Apa yang dia bilang? Tanya saja sama bapak. Bapak sudah aku kasih tahu. Menurut teman-teman itu jawaban atau gimana? Dia tidak memberikan kan? Berarti jawabannya kan? Ya, termasuk tidak mau menjawab secara langsung. Ya, betul. Jadi anak ini tidak mau menjawab pertanyaan saya. Seandainya dia jawab waktu itu 15 miliar, saya nggak percaya. Betul, saya nggak percaya. Karena sudah saya bilang, berarti kan kalau dia nggak menjawab, anak ini memiliki sesuatu cara pandang atau sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan saya memang melihat anak itu, wah, tatapan matanya tajam gitu ya. Kemudian ya gimana lah kalau saya bilang. Dan kebetulan juga setelah saya sampai di Banjarmasin, keesokan harinya bapaknya juga akhirnya jadi penasaran kan, karena anak itu ngomong sebelum saya tiba di Banjarmasin, sebelum saya tiba di Batakan itu. Jadi saya berangkat dari Banjarmasin itu hari Sabtu ke Batakan, belum sampai sekitar perjalanan 3 jam lah ya, kalau nggak salah 3 jam. Nah, sebelum saya sampai di sana itu, anak itu sudah ngomong duluan sama bapaknya gitu kan, di hari yang sama gitu. Nah, kemudian setelah saya balik dari sana, kembali ke Banjarmasin, kami komunikasi lewat handphone kan, lewat telepon aja, lewat WhatsApp gitu ya, ngobrol-ngobrol, terus nanya-nanya gitu. Nah, rupanya si bapak ini agak-agak penasaran juga kan. Akhirnya dia pergilah ke salah satu, kalau di Banjar tuh bukan orang pintar ya, bukan dukun, tapi semacam habaib ya, atau wali gitu ya. Nah, si bapak ini menceritakan apa yang diceritakan oleh si anak ini tadi. Nah, apa yang kata si wali ini? Itu apa yang dilihat anakmu itu benar. Nah, jadi saya mau ngomong apa lagi coba? Ya. Dan bapaknya sendiri yang ngomong ya. Nah, di situ teman-teman. Jadi anak itu memang punya kelebihan lah kalau menurut saya, karena dari cerita bapaknya juga dia memang seperti itu. Kalau contoh ya, ini contoh sederhana. Pada saat pemilihan gubernur Banjarmasin yang dia sebutkan benar. Kemudian pada saat pemilihan bupati Banjarmasin benar. Pada saat pemilihan kepala kampung di kampung mereka benar. Ketika pemilihan presiden juga benar. Nah, saya merinding. Dan kalau teman-teman sering
Nagaya itu memang dibelikan bapaknya dalam waktu dekat atau gimana Pak Alfian? Iya, langsung dibelikan bapaknya, Pak. Jadi tujuan daripada anak itu memiliki 200 koin naga itu adalah ketika nanti naga itu sudah mencapai seperti apa yang dia gambarkan tersebut, dia bukan untuk dirinya, Pak. Ya. Nah, saya betul-betul merinding nih kalau ngomong ini. Dia bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat. Saya merinding. Jadi bukan berbicara untuk kekayaan dia, Pak, tapi untuk kemaslahatan umat. Anak sekecil seumur 6 tahun sudah memikirkan kemaslahatan umat. Lalu bagaimana dengan kita? Pedulikah kita dengan orang-orang sekitar kita? Pedulikah kita dengan orang-orang yang pengen hidupnya sejahtera? Mengenalkan nagaya saja tidak mau. Tapi anak umur 6 tahun sudah memikirkan kemaslahatan umat. Demikian, Pak. Yang saya salut itu permintaannya 200, nggak mau lebih, nggak mau kurang gitu loh Pak Alfian. Ya, jadi dia boleh lebih hanya dari profit sharing, Pak. Dia nggak mau dilebihkan dari 200 koin. Dia sudah, saya nggak tahu angka itu apa maknanya dari dia. Tapi intinya dia bilang, saya bisa nambah koin, tapi tidak dari uang orang tua. Maksudnya tidak keluar lagi dari situ. Bagaimana nanti koin itu nambah sendiri. Artinya dari profit sharing atau mungkin dari orang tuanya ada yang masuk nagaya direferalkan melalui akun anaknya. Mungkin seperti itu. Tapi intinya dia nggak boleh nambah lagi selain 200 itu kecuali yang tadi saya bilang. Itulah kelebihannya. Jadi anak itu punya keistimewaan, ada banyak misteri, tetapi yang disampaikan Pak Alfian tadi beberapa kali sudah terbukti. Kenapa harus 200? Ya adalah kelebihan atau keistimewaan dia yang bisa seolah melihat ke depan. Kalau saya begitu. Tapi Pak Alfian, berarti sampai sekarang masih misteri ya, anak itu melihat naganya di angka berapa ya? Itu Pak Benny, 15 miliar itu dia lihat. Dia bisa melihat angka 15 miliar itu? Betul, di angka 15 miliar itu. Oke, sip. Berarti confirm. Dan itu kan Ini anaknya Pak Alfian. Saat ini Pak Alfian membicarakan anak tersebut saat ini apa yang dirasakan Pak Alfian? Apakah ada sesuatu yang disampaikan oleh anak tersebut untuk saat ini? Detik ini. Yang tadi saya bilang, Pak, saya merinding. Setiap saya ceritakan ini saya merinding, jujur. Saya merinding. Yang kedua, yang saya bilang, coba teman-teman, setiap kali saya voice chat, ya, saya cerita tentang yang baik-baik, pasti selalu disauti. Contoh kayak malam ini tadi aja ya, itu pasti. Nah, yang membuat saya tambah yakin lagi apa, teman-teman? Ya, sebelum saya kenal anak itu, saya mengenal Nagaya tepat di tanggal 1 bulan Januari 2021. Kelahirannya ya. Bukan kelahiran. Saya kenal Nagaya di tanggal 1 Januari 2021. Teman-teman silakan lihat. Tanggal 1 Januari itu malam tahun baru itu malam apa? Malam Jumat. Ya. Malam Jumat. Ya. Jadi kalau saya bilang itu berkah yang sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Saya mengenal Nagaya di malam Jumat. Ya. Itu. Nah, kemudian setiap kali saya ngomong sama teman, bukan cuma di voice chat ini aja, sama teman, sama siapa, ada yang nelpon saya gitu, saya cerita tentang Nagaya, ya pasti sedikit banyaknya tuh pasti ada yang nyauti tuh. Nah, jadi kalau saya lihat ya, dengan kan saya belum pernah dengar nih Pak Alfian yang soal anak itu, saya baru dengar hari ini. Sebenarnya saya lagi mencari konfirmasi sih, sejujurnya ya, saya lagi mencari konfirmasi. Karena kalau teman-teman ngeh, saya selalu bicara nilai Nagaya itu yang di awal ya.
sebelum saya memutuskan tidak akan jual satu koin pun. Kalau teman-teman yang ikut saya di 2021 ingat gak? Saya bilang kalau saya pribadi melihat Nagaya di angka 1,5M sampai 15M. Kalau ada yang ingat, coba deh ingat-ingat yang masih di awal, 1,5M sampai 15M. Nah, itu angka memang yang saya hitung ya waktu itu ya, yang realistis, yang akan sampai angka segitu ketika Nagaya membuktikan performnya, membuktikan progresnya. Angka itu bisa mudah sekali menyentuh di 15. Jadi bukan soal di 1,5M, 1 juta dolar, bukan di 100.000 dolar, 1 juta dolar. Nah, tinggal dikalikan berapa banyak koin yang Anda miliki. Nah, itu yang waktu saya awal membawakan acara ngopi, saya pernah berbicara itu beberapa kali. Tapi saya stop bicara itu setelah saya melihat apa yang akan dikerjakan CEO di kemudian harinya. Saat itu saya langsung memutuskan, gak peduli mau 15M kayak mau sampai 150M kayak, bodo amat. Karena saya ngincar yang jauh lebih besar. Jadi bukan ngincar 15M-nya lagi, tapi saya ngincar yang jauh lebih besar. Nah, jadi dengan Pak Hasri membahas itu dan saya tahu cerita ini, jadi konfirmasi buat saya. Nah, ini mantap. Dan Pak Benny ya, teman-teman ya, jadi panjang nih cerita ya, jadi nggak ngantuk nih Pak Ben. Teruskan. Terus tenang tuh Pak. Ini bukan FOMO, bukan over promise ya, karena ini permintaan ya. Jadi saya bicara sesuai permintaan. Nah, kemudian kebetulan kalau di Banjarmasin itu kan kita bisa yang namanya menghitung aksara ya, menghitung aksara berdasarkan huruf hijaiyah atau huruf Arab gitu ya. Nah, jadi teman saya ini kebetulan orang yang pintar menghitung, baik nama apa gitu ya, semua dia hitung dari Pak Yohanes Chandranya, Nagayanya, sampai dengan apanya kemarin ya saya lupa, itu dihitung sama teman saya ini. Jadi benar sekali teman-teman. Nah, ini lagi-lagi saya merinding ya, apa yang kita sama-sama rasakan saat kami berada sama Pak Yohanes Chandra itu. Beliau orangnya yang humble ya, kemudian sangat mimpin yang sangat luar biasa, sederhana gitu ya. Nah, di sini apa yang digambarkan teman-teman? Nagaya itu ibaratkan seperti harimau ya, dan Nagaya ini kalau ibarat kerajaan ya, ibarat kerajaan nih, ini dari analogi yang dihitung ya, ibaratkan kerajaan, siapapun orang yang nih teman-teman ya, saya merinding, yang ikut di dalamnya itu akan sejahtera. Jadi seorang raja, Pak Yohanes ini diibaratkan sebagai seorang raja yang bijaksana ya, bijaksana. Terbukti nggak? Terbukti ya, karena pada saat kami di sana kami nggak bisa rasakan. Suatu saat saya doakan teman-teman semua bisa ketemu CEO. Beliau ini ibaratkan raja yang mengayomi masyarakat, yang bisa membawa masyarakat gitu untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Artinya beliau orang yang sangat bersahaja, bijaksana, dan tadi yang saya bilang naga itu ibarat harimau. Jadi harimau yang menjaga kerajaan ini. Jadi harimau-harimau ini yang menjaga kerajaan. Dan ini entah ada korelasi atau tidak ya. Saya, Pak Benny, Pak Rindu, waktu kami jalan-jalan ke Singapura, saya sempat bilang, inilah lion-lionnya Nagaya. Inilah singa-singanya Nagaya.
saya bilang gitu ya. Ya mudah-mudahan lebih banyak singa lagi gitu ya, yang menjaga Nagaya. Artinya apa? Teman-teman, coba lihat yang disampaikan Pak Benny atau yang saya sampaikan. Ketika ada orang yang berusaha, ini jauh sebelum saya ketemu sama Pak Yohanes Chandra, setiap ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, menjelekkan, bahkan itu siapa, Chandra Teja yang ada di YouTube, itu saya serang. Jujur saya serang, sampai saya kasih nomor HP saya, ayo kita diskusi masalah kripto. Apa dia bilang? Dasar bebek lungu, dikasih tahu nggak mau dengar. Ayo. Sampai Chandra Teja tuh ngomong begitu tuh sama saya. Tapi saya tantangin nggak berani. Sampai saya tanya, mana regulasi yang mengatur Bitcoin? Mana legalitas Bitcoin di Indonesia? Kenapa dia bisa diperdagangkan? Dari situ saya sampai dibilang ini dasar bebek lungu, susah dikasih tahu. Nah, artinya apa teman-teman? Jadi Nagaya ini insya Allah, kalau kita betul-betul ya seperti apa yang disampaikan Pak Yohanes Chandra, tidak ada seorang ayah, seorang orang tua gitu ya, yang ingin anaknya digarumi. Ya, dan itu terbukti ketika saya, Pak Benny, coba lihat. Begitu ada orang coba nyerang, kami bentengi nggak? Kami bentengi. Kami cap duluan. Ya. Terus banyak nggak orang-orang yang sekarang merasakan indahnya, nikmatnya memiliki aset Nagaya, tenang pikirannya, nggak kalut, nggak kacau, kecuali orang yang nggak mau belajar dan nggak mau memahami konsep, yang pikirannya cuma PO. Merasa nggak gundah gulana hatinya? Merasa nggak seperti bisnis-bisnis sebelumnya yang kok nggak nyaman ya, kok nggak tenang ya? Nggak ada perasaan itu. Semuanya pasti merasa tenang, merasa nyaman. Iya betul Pak. Betul ya? Nyaman. Saya juga korban BO sampai beratus-ratus juta, tapi ini saya aman, nyaman, dan ada banyak bahagia Pak. Gitu. Walaupun harganya belum seperti prediksi anak yang istimewa tadi. Betul Pak. Ya, jadi kita tenang nggak? Bagi teman-teman yang tahu Nagaya belum masuk market pun, nyaman nggak? Tenang nggak? Tenang. Malahan kita sebagian dari kita berpikir, nanti dulu lah, gue belum punya banyak koin, ya kan? Malah tenang kan? Masuk iya, nyaman sekali. Jadi hampir semuanya itu nyambung teman. Ya, hampir semuanya nyambung. Bahkan dari edukasi Pak Benny, saya dan teman-teman lainnya, kita hubungkan, kita kait-kaitkan dengan apa yang terjadi saat ini di muka bumi ini, yang sebenarnya mungkin awalnya kita nggak sadari. Terhubung nggak? Terhubung semua teman-teman. Sampai terakhir tadi video bagaimana kita mengalihkan dari uang kita yang tadinya fiat money ke bentuk uang lain, yaitu salah satunya cryptocurrency. Ada emasnya, ada sumber daya alamnya, ada bisnisnya, ada proyeknya. Di mana ada semua itu? Cuma ada di Nagaya teman-teman. Nah, jadi ini bukan saya pengen teman-teman mau yakin, mau percaya, silahkan. Tidak juga nggak apa-apa, bukan urusan saya. Tapi karena ini tadi disampaikan, ya saya sampaikan. Ya, jadi Pak Yohanes Chandra itu seorang pemimpin, seorang raja yang bisa mengayomi masyarakatnya, membuat sejahtera hidup masyarakatnya, dan itulah tujuan Pak Yohanes Chandra dari awal menciptakan Nagaya. Bahkan kemarin Pak Yohanes Chandra sempat ngomong, saya merinding lagi nih teman-teman. Pada saat Pak Yohanes Chandra ngomong, dia bilang, Pak Alfian, teman-teman tahu nggak, saya buat Nagaya ini, termasuk ada beberapa keluarga yang tidak mendukung beliau. Kenapa? Kembali lagi saya bilang, dan saya harus ingatkan, baik diri saya maupun teman-teman, Pak Yohanes itu bukan orang yang berkekurangan, bukan orang yang mau cuma cari keuntungan dari kerugian orang lain. Ya, artinya apa? Pak Yohanes tanpa menjalankan Nagaya pun
karena beban moral yang menurut beliau mengganggu pikiran beliau sampai hari ini adalah banyaknya aset-aset kripto yang scam, banyaknya orang-orang yang menyalahgunakan, memanfaatkan teknologi ini hanya untuk membodoh-bodohi orang. Disitulah beliau dan timnya tergerak hati untuk menciptakan sebuah konsep yang berbeda. Bagaimana orang menjadi cerdas, bagaimana orang tidak tertipu, bagaimana orang tidak kehilangan uang karena kerugian dibodoh-bodohi yang namanya teknologi. Mohon maaf teman-teman, seandainya hari ini kita tidak ketemu Nagaya, saya yakin dan percaya, saya pun sendiri mungkin masih jadi korbannya Dajjal. Dajjalisasi. Betul. Saya ngomong ini apa Betul adanya. sekali Pak, benar. Jujur saya ngomong apa adanya ini. Seandainya hari ini saya tidak ketemu Nagaya dan saya tidak mau fokus dengan Nagaya, saya tidak disiplin, tidak mau, anggap saja lah saya mungkin berpikir udahlah saya sudah punya sekian ribu Nagaya, saya cari bisnis lain, menjalankan yang lain, ya kan? Bisa nggak? Boleh, ya kan? Boleh, nggak ada yang larang kok. Tapi kenapa saya nggak mau lakukan itu, teman-teman? Karena kembali lagi, bagi saya Nagaya ini, ingat, saya tidak ada yang mengenalkan Nagaya kepada saya. Yang mengenalkan saya Nagaya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengenalkan saya Nagaya. Melalui apa? Melalui karena keinginan saya yang saya tanamkan sejak dulu, bagaimana saya bisa lompat dari kuadran kiri ke kuadran kanan, saya bisa berada di bisnis atau investor dari sejak saya kerja, dari sejak saya sebagai karyawan, dan itu belum terwujud. Baru hari ini saya kenal Nagaya tahun 2021, saat itulah saya masuk, dan saat itu pun saya nganggur. Bayangkan teman-teman, saat itu saya nganggur, posisi saya ambil resign lebih awal. Berharap apa? Berharap saya bisa pensiun lebih awal, saya nggak usah kerja lagi. Tapi faktanya apa yang terjadi? Ternyata saya belum siap. Anak saya mau masuk kuliah, saya harus cari kerja lagi. Ya kan? Nah, di situ teman-teman. Jadi saya jujur saja saya bilang Nagaya ini sudah sangat luar biasa. Tuhan yang mengenalkan saya, bagaimana saya tidak percaya. Saya nggak cari apa itu Nagaya kok. Saya nggak ada yang mengenalkan apa itu Nagaya kok. Nggak ada. Tapi saya cari peluang pada saat itu di Google. Saya mencari peluang, saya belajar tentang kripto, saya belajar tentang investasi, saya belajar hampir saya masuk ke Antara tuh namanya, yang dikelola oleh Mardigu Wokwek itu, Antara itu ya, yang saham crowdfunding itu. Saya pelajari di situ, tapi entah kenapa saya nggak tertarik gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya sampailah ketemu di Nagaya. Nggak minta-minta saya kan nyari Nagaya kan. Karena apa? Karena saat itu saya sudah jenuh bisnis bohongin orang gitu kan. Udah capek, reputasi saya hancur gara-gara itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya temu Nagaya melalui Google. Ya ada yang kenalin, dan alhamdulillahnya selalu ditunjukkan jalannya gitu kan. Bukan orang yang lebih dulu kenal Nagaya mengenalkan sama saya, atau saya cari ketemu nomor WhatsApp orang yang lebih dulu kenal Nagaya, enggak. Tapi saya langsung pada saat saya cari ketemu nomornya Ibu Yuli Yolanda. Dari Ibu Yuli Yolanda saya dibuatkan akun, dan kemudian saya beli beberapa aset. Bu Yuli Yolanda bilang, kalau Pak Alpian mau jalankan silakan, enggak apa-apa. Di Nagaya ini kita enggak seperti bisnis-bisnis lain yang overpromise, yang menjanjikan iming-iming, tapi ujung-ujungnya menipu. Kami enggak membayar leader-leader. Mohon maaf teman-teman, di luar sana banyak bisnis yang membayar leader-leader, makanya dia jadi nomor 1, karena dia dianggap bisa mempengaruhi orang lain. Dan mereka berani bayar, berani bakar uang untuk membayar leader-leader yang tidak bertanggung jawab.
saya sampaikan ini, ya. Betul. Dan itu nggak dilakukan di Nagaya, Pak. Kalau seandainya itu dilakukan di Nagaya, saya, Pak Benny, Pak Rindu, Budian dan lain-lain sudah paling enak. Kami kok yang paling duluan, ya. Tapi nggak dilakukan. Itu lebih bagus apa katanya Bu Yuli? Lebih bagus kami jadikan proyek daripada kami bakar uang. Makanya apapun di Naga ini selalu perhitungannya seperti yang disampaikan kan waktu di Jumating. Apa yang bilang Pak Benny? Orang terbaik itu dari Mas Dani ya sebenarnya. Orang terbaik yang tahu sistem keuangan dan tahu manajemen keuangan Pak Yohanes Chandra. Nah, ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya nggak berlebih-lebihan menyampaikan ini, ya. Tapi ini fakta, ya, fakta yang saya sampaikan. Demikian Pak Benny dan teman-teman. Nah, mantap. Luar Jadi biasa. teman-teman, ya, jadi gini teman-teman, Jalan keselamatan, jalan kebahagiaan Naga itu saya masih ingat